Salam sejahtera kepada kita semuanya, sahabat-sahabatku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Apa kabar? Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Berdoalah, Rogate. Inilah nama minggu kita saat ini. Sebuah undangan, ajakan kepada kita semua untuk berdoa. Rogate ini, saudaraku, berawal dari doa Yeremia dan jawaban Tuhan ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan Babel. Tuhan berkata melalui Yeremia, "Berserulah dan datanglah berdoa untuk aku, maka aku akan menjawab." Yeremia 29 ayat 12, saudaraku. Tentu hidup berdoa sudah kita perankan di dalam kehidupan kita setiap hari. Berbagai pengertian yang disampaikan tentang doa. Ada orang berkata doa itu adalah nafas kehidupan. Ada yang berkata doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan ada banyak istilah lain, rumusan-rumusan tentang itu. Apapun itu, saudaraku, jiwa dari doa itu adalah kedekatan dan intimitas dengan Tuhan. Sehingga doa kita harus pahami bukan persoalan kata-kata yang sistematis, bukan pula kata-kata yang indah. Tetapi saudaraku, doa itu adalah hati yang intim bersama dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan itu, saudaraku. Sehingga setiap orang yang berdoa menunjukkan keintiman hatinya menyatu dengan Tuhan. Dan di dalam menyatu dengan Tuhan pada saat yang sama juga, saudaraku, dia menunjukkan buah dari doa itu dalam kehidupan praksis sesuai dengan kehendak Allah, saudaraku. Dari nas khotbah kita saat ini, 1 Yohanes, saudaraku, mengajak kita semua di dalam satu pertanyaan, bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Tentu ini yang menjadi pergumulan-pergumulan kita setiap hari. Karena apa, saudaraku? Karena di dalam kehidupan ini ada banyak doa yang kita panjatkan, kita sampaikan kepada Tuhan, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita minta, itu yang kita terima. Melalui nas khotbah kita, saudaraku, paling tidak bagaimana kita berdoa dan doa kita dijawab oleh Tuhan. Doa yang dijawab oleh Tuhan yang pertama, saudaraku, adalah doa yang harus berasal dari iman percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah. Sebagaimana dikatakan dalam nas khotbah kita, saudaraku, kita semua adalah anak yang sudah dilahirkan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu saya percaya kepada Yesus Kristus. Dan pada saat yang saya menerima genetik dan DNA Kristus yang ada di dalam diriku. Itu berarti bahwa karakter Kristus, sifat Kristus itu ada di dalam diriku. Itu sudah diwariskan oleh Tuhan kalau kita dikatakan lahir dari Dia. Orang yang lahir dari Dia tentu memiliki DNA, tentu memiliki genetik yang sama dengan orang tua yang melahirkan kita. Hal yang sama secara rohani, kita dilahirkan di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Itu berarti, saudaraku, kita harus meneladani dan harus meniru. Dan karakter kita, sikap kita adalah sikap Kristus. Di mana Kristus mengasihi, di mana Kristus mengampuni, di mana Kristus menebus, di mana Kristus melakukan segala sesuatu di dalam kasih. Itulah yang kita lakukan dalam kehidupan setiap hari. Dengan demikian, saudaraku, doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku, doa kita akan dijawab oleh Tuhan ketika kita melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu, saudaraku, adalah perintah. Perintah Allah yang disampaikan supaya kita mengasihi Allah. Mengasihi Allah itu menyukakan hidup kita kepada firman Tuhan. Dan selalu hidup di dalam perintah-perintahnya. Perintah Tuhan itu, saudaraku,
adalah supaya kita hidup di dalam keadilan, kebenaran, kedamaian, sukacita, damai sejahtera. Semua itu adalah kesukaan, perintah yang disampaikan Kristus kepada kita. Jadi ketika kita mewujud saudaraku di dalam kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, maka yakinlah doamu akan diterima dan dikabulkan oleh Tuhan, saudaraku. Tetapi yang ketiga, saudaraku, doa yang dikabulkan oleh Tuhan itu adalah doa yang berasal dari iman itu sendiri. Iman itu, saudaraku, adalah intim. Iman itu adalah setia. Iman itu adalah patuh, saudaraku. Keintiman kita di dalam iman bersama dengan Tuhan. Di sana ada permohonan. Di sana ada komunikasi yang begitu akrab dan begitu dekat. Dengan kedekatan seperti ini kita bebas. Kita tidak ada rasa enggan. Kita menerima, datang, menghampiri Allah di dalam kemerdekaan dan kenyamanan hati menyampaikan seluruhnya dengan intim bersama dengan Tuhan. Itu iman, sehingga iman kita itu di dalam doa itu kita sampaikan, maka itu akan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, doa yang berasal dari iman itu besar kuasanya. Dua orang benar bila dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Oleh karena itu, saudaraku, di Minggu Rogate ini firman Tuhan yang kita dengarkan mengajak kita semua mewujudlah di dalam doa. Apapun aktivitas yang kita lakukan, hiduplah di dalam kehendak Tuhan dan selalu berdoa di dalam iman kepada Tuhan. Dia akan memberi, mengabulkan apa yang kita mintakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terpujilah namamu ya Allah Bapa, atas firman yang telah menyapa kami saat ini. Tuhan telah berfirman bahwa kami adalah anak yang lahir di dalam Kristus Yesus, sehingga kami harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Dan kami akan melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, mengasihi Allah di dalam kehidupan kami. Dan pada saat itu juga Tuhan, kami akan berdoa di dalam iman kami. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, akan besar kuasanya. Biarlah kami menerima apa yang menjadi jawaban doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Terberkatilah kami karena Kristus adalah anak Allah, penyelamat hidup kami. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua.